menjadi penting ya Pak. Bagaimana Anda melihat prospek hilirisasi industri sawit nasional ke depan dan produk turun apa sih Pak yang paling strategis? Ya, inilah istimewanya sawit kita ya. Kalau kita bandingkan tanaman sawit kita dengan sunflower atau soya bean yang tumbuh di subtropical area, 1 ton minyak nabati sunflower misalnya, dia hanya dapat sekitar 0,8 sampai 0,7 sampai 0,8 ton biomass. Jadi mereka lebih cenderung hanya ke minyaknya. Sawit itu 1 ton sawit akan keluar 7 ton biomass. Biomass kita buang sekarang. Nah, saya ketemu dengan seorang investor dari ini kembali ke hilirisasi. Jadi tidak hanya kepada sawitnya, juga kepada biomassnya ya. Biomass sekarang harga 0 bahkan ya kecuali cangkang. Yang lainnya dibuang begitu aja atau bahan bakar ya. Anggaplah nilainya rendah sekali. Konsepnya adalah bagaimana harga biomass yang 10-20 dolar ini bisa menjadi 180 atau 200 dolar. Itu yang harus dipikir. Nah itu banyak. Ya saya punya list, sudah sampaikan. Sebagai contoh ya. Dari tandan buah sawit kosong, tankos yang selama ini dibuang-buang, itu kita bisa bikin jadi etanol. Ya. Ya. Itu harga etanol luar biasa. Teknologinya cuma apa? Cuma enzimatik. Enggak ribet-ribet amat dan sudah ada di dunia ini. Persoalannya adalah yang saya amati, para pebisnis kita, owner bisnis Indonesia ini pola pikirnya kebanyakan sebagai trader. Bukan inventor, bukan businessman. Jadi mereka itu hanya bisa jalan kalau orang lain sudah bikin. Nah, baru berani bikin. Nah, dan di sini saya kira pemerintah perlu juga mengetahui karakter pengusaha sawit kita itu bagaimana, itu perlu didorong. Nah, BPDP harusnya bisa mendorong. Tapi BPDP duitnya berapa sih? Nggak banyak kan. Nah, itulah yang perlu dilihat. Jadi, nah, kemudian salah satu, yang kedua yang sedang saya sangat dambakan itu adalah bagaimana perkebunan sawit replanting tidak perlu keluar duit. Gimana tuh Pak caranya? Nah, itu artinya pohon sawit yang ditumbangkan, daunnya pun dipakai dan dinilai menjadi apa? Nah, yang sedang saya gali itu adalah menjadi satu composite materials yang itu bisa menggantikan panel, papan dan lain-lain ya. Dengan demikian kan kita dan tentunya dibeli juga itu. Nah, ini yang inventor Inggris ini saya sudah undang untuk datang kemari. Dia sangat interested, investasinya sekitar 68 juta dolar. Nah, kebetulan nanti perkebunan sawit banyak yang sudah mau direplanting, ini bisa kita pakai. Dan bahannya ini bisa menjadi prototipe rumah. Apalagi pemerintah kita sedang mengembangkan rumah-rumah 3 juta rumah ya. Jadi saya sampaikan ke dia, coba bikin model 27, ukuran 27 ya, tidak terlalu besar, 27 square meter ya. Terus dia bilang, yes we can do it, tapi dia bilang kami punya teknologi ini belum ada di dunia. Jadi we got to innovate. Tapi nggak usah khawatir, chance untuk suksesnya 99,9%. Loh kok you yakin kok belum ada? Nah, kan gitu. Dia bilang di Saudi itu udah dipakai pohon kurma dijadikan itu. Nah, pohon kurma kan model palem juga. Jadi ini, jadi saya sambung, saya invite dia. Dan kebetulan Cina juga mau let them join and make a big plan.
68 juta dolar lah untuk kira-kira bisa memenuhi 120.000 rumah prototipe 27. Nah ini kita undang. Nah hal-hal begitu yang harus kita kembangkan, itu salah satu ya. Yang kedua, dengan teknologi yang dry process tadi, itu akan menghasilkan juga produk-produk biomass yang beraneka ragam, enggak seperti sekarang ini. Nah, aneka ragamnya itu ada yang sangat menarik namanya calyx. Calyx itu berasal dari kelopak. Buah ini sangat tinggi harganya untuk tanaman seperti tanaman rumah. Pupuk untuk itu tuh. Itu luar biasa. Artinya apa? Yang kita lihat Mbak Sasa adalah kita harus inovatif dan futuristik. Oke, tapi ini sudah ada roadmap-nya belum sih Pak terkait dengan dari Dewan Minyak Sawit sudah membuat roadmap-nya, idenya itu, dan sudah kita bahas juga, sampaikan dengan Bappenas. Ke perindustrian juga sudah saya sampaikan. Inilah kira-kira roadmap yang harus kita jalankan. Nah, tapi bagaimanapun roadmap kalau investornya tidak ada juga kan susah. Tapi saya senang sekali dengan adanya Pak Brian di Mendikti Ristek itu, beliau sangat antusias untuk pengembangan, dan juga saya lihat Menteri di Bappenas juga sangat eager. Wah, saya kira kedepannya akan bagus lah. Sudah ada support dari pemerintah juga. Kalau ini terjadi, prediksi saya Mbak Sasa, kita jalankan replanting, kita jual emisi karbon. Tahun 2029 kalau kita mulai 2026 mendatang, misalnya Presiden putuskan jalan, prediksi saya peningkatan revenue kita itu bisa ke 142,3 billion dolar dari 62,7 billion. Oke. Bisa 2 kali lipat. Nah ini yang harus kita ubah. Jadi modal juga.